Ya, malam. Silakan Pak, ada yang mau ditanya? Baik, nama saya Jenini, saya dari Timur Leste, Pak. Oke, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Eh, saya ini tanyakan waktu waktu Israel dulu masih perjanjian lama kan mereka kan masih taat hukum Tauratnya. Ya. Betul? Ah, ya, tapi sekarang di perjanjian baru itu kan Yesus juga taat juga di hukum Taurat. Terus kenapa waktu kita sudah Kristen yang sudah ikut Tuhan Yesus, kenapa kita tidak ikut ini apa hukum Taurat lagi? Ada satu lagi gereja yang namanya Misianik Kristen. Mereka percaya Mhm. Yesus tapi masih taat yang hukum Taurat itu. Itu aja saja. Oke. Kenapa orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat? Ya, kita baca apa itu hukum Taurat sebenarnya. Apa sih esensi Taurat itu sehingga Taurat itu ada? Di mute dulu ya. Oke. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25 dikatakan begini. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita untuk menjemput kasih karunia, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat itu untuk memberikan kita gambaran bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa menurut hukum Taurat, yang dengan keberdosaan kita itu kita sadar dan kita mengaku bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali karena kasih karunia Tuhan. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun kepada kita untuk menjemput kasih karunia. Hukum Taurat itu mendakwa kita, hukum Taurat itu menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang harus dihukum mati oleh karena dosa kita. Yang dengan demikian kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk lepas dari semua dan sanksi hukuman itu. Nah, dari hal itulah Tuhan mau memberitahu bahwa di suatu masa anak tunggalku akan kuberikan sebagai tanda kasih karuniaku. Yohanes 3 ayat 16. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita, penuntun untuk menjemput kasih karunia itu. Hukum Taurat adalah cermin, agar di dalam cermin itu kita sadar kita orang berdosa, kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali oleh karena kasih karunia Tuhan. Makanya dikatakan sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi kita nggak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat karena kasih karunia di dalam iman sudah dinyatakan. Nah lalu Elia, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Mengapa dia melakukan hukum Taurat? Tentu saja dia melakukan hukum Taurat. Kenapa? Agar ketidakberdosaannya Tuhan Yesus di dalam hukum Taurat menunjukkan bahwa dia adalah yang sempurna. Hukum Taurat menunjukkan bahwa Yesus adalah tidak berdosa. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 ayat 4 ya, Galatia 4 ayat 4 dikatakan bahwa ia takluk kepada hukum Taurat. Penulis surat Ibrani mengatakan imam besar kita adalah imam besar yang tidak berdosa. Artinya hukum Taurat itu tidak bisa mendakwa dan menuduh bahwa Tuhan Yesus itu berdosa. Maka di dalam ketidakberdosaan Tuhan Yesus di dalam hukum Taurat itu membuat dia membenarkan kita yang berdosa ini. Maka kebenarannya Kristus yang menurut hukum Taurat tidak berdosa itu membenarkan kita di dalam kasih karunia yang menurut hukum Taurat itu berdosa. Jadi hukum Taurat itu adalah cermin untuk menunjukkan siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa.
bagi hukum Taurat seluruh dunia ini, seluruh keturunan Adam itu berdosa. Tapi hanya satu yang tidak berdosa menurut hukum Taurat, yaitu Tuhan Yesus. Maka di dalam ketidakberdosaan Kristus, ia mengorbankan nyawanya untuk menggantikan nyawanya kita yang seharusnya mati di dalam kutuk. Maka di dalam hal itulah iman itu yang disebut kasih karunia itu diberikan bagi dunia. Makanya kita tidak lagi diselamatkan oleh karena kehebatan kita, tapi kita sekarang diselamatkan secara nyata oleh karena iman kita kepada Kristus itu yang sempurna menurut hukum Taurat. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat dalam pengertian apa? Kita tidak lagi didakwa hukum Taurat, tetapi kita sekarang sudah dibenarkan oleh karena iman. Dan sebenarnya lebih jauh di perjanjian baru, tuntutan itu lebih banyak. Hukum Taurat itu diringkas oleh Tuhan Yesus menjadi dua. Karena hukum yang utama dan hukum yang terutama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan akal budimu, dan sesamamu manusia. Ya, jadi perbuatlah apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Karena itulah isi dari hukum Taurat itu. Gitu ya. Jadi hukum Taurat itu hanyalah sebagai penuntun, sedangkan yang nyata sudah datang, Kolose 2 ayat 16 dan 17, yang nyata sudah datang, maka kita tidak lagi di dalam pengawasan penuntun itu ya.